Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kali ini saya akan mendemonstrasikan tentang project web yang telah kami buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pemrograman web. Sebelum mendemonstrasikan lebih lanjut ke webnya langsung, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari beberapa komponen yang kami gunakan untuk membuat web. Di sini terdapat dua folder, yaitu API yang digunakan untuk backend, client yang digunakan untuk frontend. Di API sendiri terdapat models, yaitu dua models, post dan juga user. Post ini beberapa tipe data yang digunakan untuk data nanti untuk postingan. Terdapat titel, judul, deskripsi, foto, dan username dari pembuat postingan tersebut. Setelah itu user, terdapat username, email, password, dan profile picture. Setelah itu menuju roots, ada 3 roots untuk autentikasi yang terdapat metode register dan juga login menggunakan metode post. Setelah itu post yang digunakan untuk beberapa CRUD yang ada untuk melakukan postingan, update postingan, delete, dan juga memanggil data-data postingan yang telah dibuat untuk ditampilkan. Setelah itu users, di sini terdapat ada dua metode, yaitu update user, dan juga get user. Setelah itu terdapat URL yang digunakan untuk memanggil dan mengoneksikan ke cloud MongoDB. Setelah itu index.js, di sini terdapat beberapa roots yang dimanajemeni dan juga beberapa API yang telah dibuat. Ada API upload untuk upload postingan, API out untuk register login, API user untuk update profile user, API post untuk CRUD dari postingan. Dan juga terdapat client di sini untuk menghandle segala keperluan front end. Terdapat beberapa page, yaitu home page, login page, register, settings ini digunakan untuk mengupdate profile user. Single digunakan untuk menampilkan postingan, dan write untuk CRUD mengupload postingan. Setelah itu saya menuju ke API-nya terlebih dahulu untuk mengecek apakah API dapat berjalan atau tidak. Namun sebelumnya di cloud MongoDB di dokumen terdapat ada 4 post yang telah kami buat. 4 post tersebut akan saya coba panggil menggunakan API. Menggunakan get, memasukkan URL, dan send. Maka keempat data postingan yang sudah ada akan terpanggil menggunakan API, maka API berhasil dibuat. Setelah itu langsung menuju ke blog. Terdapat beberapa page, yaitu home page, right page yang harus diakses. Yang diaksesnya harus melakukan login terlebih dahulu, login page, dan register page. Di sini terdapat beberapa postingan yang telah dibuat, ada 4 postingan, dan apabila diklik akan menuju ke detail postingan. Terdapat author sebagai penulis dan juga tanggal postingan dibuat. Setelah itu kami melakukan register terlebih dahulu. Di sini user hanya ada 2 user saja, maka saya tambahkan 1 user menggunakan register. Namun sebelum itu di autentikasi ini kami menggunakan bcrypt untuk autentikasinya. Setelah itu lakukan register, maka register berhasil dan data akan masuk ke cloud MongoDB. Ahmad. Kita lakukan login. Maka login berhasil. Lalu kita melakukan postingan dari blognya sendiri. Kita buat postingan, judul, dan isi postingannya.
publish, maka postingan berhasil dibuat dan data berhasil masuk ke Cloud MongoDB bagian collection post. Setelah itu data postingan ini juga dapat diupdate seperti ini. Update. Dan postingan berhasil diupdate. Setelah itu ke profil user, terdapat beberapa item yang bisa diupdate seperti profil picture, username, email, dan password. Profil picture saya masukkan satu foto, username Ahmad Jaya, email tetap, dan password. Lakukan update, profil has been update, dan profil picture sudah muncul. Kita lihat ke Cloud MongoDB bagian user. Maka di sini berhasil dilakukan update dengan profil picture yang telah dimasukkan dan username yang telah diupdate menjadi Ahmad Jaya. Kita lakukan logout dan sudah selesai. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai demonstrasi dari project web kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misya Deprian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan website SPA buatan kami, yaitu Bakul Baju, yaitu website e-commerce di bidang fashion. Ya, kami berinisiatif untuk membuat dua website SPA menggunakan React. Yang pertama yaitu blog seperti yang sudah disampaikan oleh Muhammad Bramantia Alfiansyah, dan juga website e-commerce yang akan saya jelaskan. Menegaskan kembali, untuk di website blog tersebut terdapat fitur CRUD untuk membuat, mengedit, menghapus, dan menampilkan postingan dari blog tersebut. Kemudian juga terdapat fitur register dan login, yang dimana kedua fitur tersebut menggunakan enkripsi bcrypt. Dan untuk website e-commerce ini terdapat fitur produk, yang nantinya kita bisa menghapus, mengedit, kemudian menampilkan produk-produk baju, celana, dan sebagainya melalui admin dan ditampilkan nantinya di halaman klien. Kemudian juga terdapat fitur checkout menggunakan Stripe. Ya, di sini kami menggunakan Stripe karena lebih mudah. Karena awalnya kami ingin menggunakan Metrans, akan tetapi karena tutorial yang kami dapatkan sangat susah, sehingga kami beralih ke Stripe. Kemudian terdapat fitur register dan login. Keduanya menggunakan enkripsi JSON Web Token atau JWT. Untuk kedua website tadi yang sudah saya jelaskan, itu menggunakan React, MongoDB, dan Node.js. Baik, saya akan menjelaskan, mungkin saya akan menampilkan terlebih dahulu untuk websitenya. Kurang lebih websitenya seperti ini tampilannya. Jadi di sini terdapat beberapa hal yang dapat ditampilkan, yaitu slider, kemudian ada kategori produk, kemudian ada produknya, kemudian ini semacam footer seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat halaman admin. Kemudian di sini juga nanti saya akan menampilkan isi database dari website ini, dan juga saya akan menampilkan beberapa produk dari sini, dari Postman. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk code dari
website SPA kami. Mungkin dimulai dari API. Di sini terdapat models, yaitu model SCAR, terdiri dari product ID dan quantity. Kemudian ada model order, terdiri dari product ID dan juga quantity. Ditambah dengan user ID, amount, address, dan juga status. Kemudian ada model product, yaitu terdiri dari title, description, image, kategoris, size, color, price, dan in stock, yang akan ditampilkan nantinya di halaman klien maupun admin. Kemudian juga ada model user, di sini terdiri username, email, password, is admin yang digunakan untuk menentukan apakah user tersebut admin atau bukan, dan juga image profile. Namun tidak semua model ini digunakan karena untuk fitur card dan order sendiri kami tidak menggunakannya. Kemudian untuk routes di sini ada autentikasi yang digunakan untuk melakukan register dan login. Dan di sini kami menggunakan JSON Web Token atau JWT dan ditambah dengan Crypto.js untuk enkripsi dan juga akses token yang akan digunakan nantinya oleh user. Kemudian untuk card dan order mungkin saya lewatkan karena tidak menggunakan. Nah, di sini terdapat routes product yang digunakan untuk memanggil fungsi post, create, seperti itu, update, kemudian delete, kemudian mendapatkan produk baik per ID maupun semua produk. Kemudian ada file Stripe.js. Di sini kami menggunakan Stripe.js untuk checkout. Kemudian ada user. Root user ini nantinya untuk mengupdate, kemudian mendelete, mendapatkan user per ID, mendapatkan user secara keseluruhan, dan juga stats dari user tersebut. Kemudian ada verify token. Di sini digunakan untuk menentukan apakah suatu user tersebut terautentikasi atau tidak, dan juga sebuah admin atau tidak. Baik, di sini terdapat file env yang berisi untuk URL dari database. Kemudian juga terdapat JWT secure, password secure dari MongoDB, dan juga Stripe key yang digunakan. Kemudian untuk index.js di sini merupakan routes keseluruhan yang akan dipanggil nantinya. Baik, selanjutnya mungkin ke klien. Di klien ini terdapat komponen, pages, dan juga redux. Di komponen ini berisi komponen-komponen dari website SPA kami. Semisal seperti announcement dan juga navbar itu berada di sini. Ini ada announcements, ini ada navbar, ini ada slider. Kemudian di pages di sini menampilkan kumpulan dari komponen tadi. Seperti tadi di halaman home terdapat announcement, navbar, dan slider. Kemudian misalnya di product list di sini berisi terdapat announcement juga, navbar, tapi isinya sedikit berbeda karena terdapat kontainer yang menampilkan produk-produk. Kemudian juga ada halaman login, ada juga halaman register. Kemudian di Redux di sini nanti digunakan untuk pemanggilan API. Ini untuk login dan juga ini untuk register dari user. Code Redux untuk menampung data produk nantinya. Store digunakan untuk menentukan apakah user tersebut masih login atau tidak. Ketika user masih login,
maka dia tidak perlu login. Tetapi jika user belum login, maka diharuskan untuk login. Kemudian di user Redux, di sini untuk pemanggilan fungsi login start, success, dan failure. Di app.js digunakan untuk mematahkan root dari website SPA kami. Kemudian data di sini merupakan data dummy, walaupun seperti di slider kami menggunakan isinya dari sini. Ada index untuk menampilkan websitenya, dan juga terdapat request methods berisi base URL dan juga akses token dari user. Baik, selanjutnya ke halaman admin. Di admin juga kurang lebih sama, terdapat komponen, namun tidak semua fitur kami gunakan. Yang kami gunakan seperti sidebar, topbar, widget large, dan widget small. Kemudian juga di pages, ini untuk menampilkan halaman-halaman yang ada di halaman admin. Dan di Redux juga kurang lebih sama, mungkin di IP calls yang sedikit berbeda, karena di sini juga ditambahkan fungsi untuk mendapatkan, menghapus, membuat, dan mengedit produk. Dan kurang lebih untuk app.js, index, dan request methods itu sama. Dan juga dummy data ini seperti yang ada pada file data di client. Nah, yang berbeda di sini adalah Firebase untuk menampung data foto dari produk. Baik, selanjutnya mungkin akan langsung ke website. Nah, seperti ini adalah website bakul baju, website e-commerce fashion. Nah, di sini terdapat tampilan dari navbar, announcement, slider, kategori dari pakaiannya, kemudian produk-produknya, dan juga terdapat footer. Baik, di sini mungkin saya akan menampilkan database. Nah, sebelum melakukan transaksi, saya mungkin akan memperlihatkan user yang digunakan. Nah, jadi terdapat 3 user, yaitu admin, user Iza, dan juga user Bambang Nugroho. Nah, di sini kita sebelum melakukan transaksi akan meregister user baru. Mungkin namanya adalah Cahaya Purnama mungkin. Kemudian username-nya anggap saja seperti itu. Kemudian untuk emailnya, kemudian kita akan mencoba membuat akun dengan username Cahaya Purnama dan passwordnya juga sama, yaitu Cahaya Purnama. Ketika kita klik buat, kita masuk ke sini, lalu kita akan coba cek apakah terdapat tambahan user. Dapat dilihat di sini user Cahaya Purnama sudah tertambah, dan dari 3 user tadi bertambah jadi 4 user. Baik, itu untuk fungsi register. Akan tetapi ketika sudah register ataupun login, kita tidak bisa melakukan login kembali dan harus melakukan logout. Karena tidak terdapat fungsi logout, maka di sini saya akan menghapus local storage dan juga chats
agar kita bisa mencoba fungsi login, fitur login. Mungkin akan saya refresh. Kita akan melakukan login. Kita akan coba memasukkan username dan juga password. Masuk dan ya, fungsi login pun juga berhasil. Parameter keberhasilannya dapat dilihat dari local storage tadi. Di sini terdapat current user, yaitu Cahaya Purnama dengan email cahayapurnama@gmail.com. Persis seperti apa yang kita daftarkan tadi. Baik, selanjutnya di sini kita bisa mulai melakukan transaksi. Di sini kita dapat melihat suatu produk dari jenis kategori maupun produk secara keseluruhan. Di sini semisal saya buka jeans, di sini terdapat satu produk, kembali ke home. Misalnya di light jackets, di sini terdapat satu produk, dan juga quality search, di sini terdapat satu produk kaos. Baik, mungkin di sini saya akan memilih random, mungkin akan membeli ini. Nah, di sini kita bisa memilih warna. Mungkin saya akan memilih warna abu-abu, kemudian juga bisa memilih ukurannya. Mungkin saya akan pilih L. Dan juga bisa menambahkan kuantitas barang yang ingin kita beli. Mungkin di sini saya akan beli 2 saja. Kemudian ketika ditambahkan, maka nantinya di sini akan terdapat notifikasi bahwa kita sudah berhasil menambahkan produk ini ke dalam keranjang kita. Mungkin akan saya buka. Baik, di sini terdapat keranjang kita, yaitu jaket yang kita pilih tadi. Di sini terdapat warna dari jaket tersebut, kemudian ukurannya yaitu L, kemudian terdapat kuantitinya tadi yaitu 2 dan juga jumlahnya. Kemudian kita akan melakukan check out. Kita isikan sesuai nama username tadi. Dan untuk alamatnya anggap saja berada di Jalan Veteran. Dan zipnya yaitu zip di Lowakuaru. Kemudian kita melakukan payment info, dan di sini kita memasukkan card number testing yang disediakan oleh Stripe. Kemudian kita masukkan misalnya 123. Maka transaksinya akan berhasil. Dan kemudian, nah, di sini kita mendapatkan tampilan halaman sukses. Mungkin karena lupa ditambahkan, mungkin akan membaliknya nanti dengan merefresh. Baik, di sini seharusnya sudah tampil. Iya. Dan ini adalah log dari transaksi kita tadi. Oh, maaf. Ini untuk yang lama. Oh, ini yang paling baru. Di sini terdapat transaksi yang dilakukan oleh cahayapurnama@gmail.com. Dan kita bisa lihat juga di sini tadi kita juga memasukkan kotanya, kemudian country-nya, dan jalannya. Dan semua transaksinya tertampung di Stripe ini. Akan tetapi di sini untuk order dan cards belum ditampung karena memang belum kami tambahkan untuk fungsi transaksinya di sini. Baik, kurang lebih seperti itu untuk di halaman home. Saya refresh karena tadi tidak ada redirect-nya ya ke home ini. Mungkin saya akan lanjutkan ke React Admin App.
Oke, baik. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke dalam React Admin App. Di sini sebelumnya saya sudah melakukan login dengan user admin. Sebelum lanjut, di sini saya akan menampilkan API products di Postman dengan alamat localhost pada port 5000/API/products. Ketika di send, maka muncul data products sesuai dengan yang ada di MongoDB. Dan ini tampil pada web client, yaitu bakul baju, dan juga akan tampil di web admin, yaitu bakul belanja. Mohon maaf untuk nama web admin, seharusnya juga bakul baju. Kelupaan untuk mengganti namanya karena mirip-mirip belanja dan juga belanja baju. Dan selanjutnya kita akan melihat di sini terdapat beberapa user. Ini adalah user-user yang ada dalam database MongoDB. Sesuai kalau kita melihatnya di users ini terdapat 4 user. Dan yang paling baru adalah Cahaya Purnama. Dapat kita lihat di sini yang paling baru ada Cahaya Purnama. Kemudian untuk produk, nah di sini sesuai dengan yang ditampilkan di halaman web client, yaitu terdapat kaos tadi, jaket, dan jeans. Di sini kita akan menambahkan produk baru dengan mengklik create, kemudian memilih gambar dari produk tersebut. Di sini saya pilih Villa Voyager. Saya isikan terlebih dahulu untuk deskripsi dan sebagainya macamnya. Nah, di sini saya barusan memasukkan gambar, titel atau nama barang, kemudian deskripsi barangnya, kemudian harga, kategori, warna, dan juga ukuran dari barang tersebut. Kita coba klik create. Oh ya, di sini juga tidak terdapat redirect-nya. Namun di database, jika kita bisa melihat, nah di sini terdapat 4 produk, yang mana awalnya tadi terdapat 3 produk, dan yang paling baru ini adalah Villa Voyager tadi. Mungkin jika kita lihat di sini, yap, di sini sudah terdapat gambar, kemudian judul dari barangnya. Mungkin coba kita edit. Nah, ketika diedit, maka juga akan menampilkan ID barang, kemudian juga nama barangnya. Kita akan edit, mungkin kita ganti, misalnya jadi Osella ini. Kita tambahkan kembali deskripsinya.
Di sini saya sudah menambahkan gambar, kemudian nama barang, deskripsi, dan lain sebagainya. Namun sebelum kita mulai update, mungkin kita akan melihat di sini, mungkin kita perlu refresh. Nah, di sini terdapat data yang telah kita buat tadi sebelumnya. Di sini sesuai dengan apa yang kita tambahkan tadi, yaitu Villa Voyager. Dan kita akan coba untuk mengupdate data tersebut. Klik update. Oh, juga tidak ada redirect-nya, saya lupa menambahkan. Akan tetapi ketika kita refresh di sini untuk MongoDB-nya, maka datanya tadi sudah berubah menjadi Osella Bomber Jacket. Dan ketika kita refresh datanya, nah data yang barusan kita update juga sudah ada di sini, yaitu Osella Bomber Jacket. Kemudian di sini saya akan menghapus produk tersebut dan kita lihat di database. Dan datanya sudah berkurang. Dan dari 4 menjadi 3. Dan data barang Osella tadi tidak ada karena sudah terhapus. Jika kita refresh, misalnya ke home, nah datanya tinggal 3 saja. Dan data yang Osella Bomber Jacket tadi sudah hilang atau sudah terhapus. Baik, mungkin dari kami itu yang dapat disampaikan dari demonstrasi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.